Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyidna bi akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrib ilana al-kufra wal-fusuq wal-'isyan. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya mata kita, obat bagi hati yang gundah, penghapus bagi dosa-dosa para umatnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak saya yang saya sayangi, Faslun. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulamihi fid dharain amin. Faslun. Alladhi yathuru minan najasat salasatun. Yang suci, yang bisa suci daripada najis. Najis itu ada 3 macam. Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Yang pertama khamar atau arak, bahasa tobat tuak. Apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya, artinya tanpa bahan tambahan dia berubah menjadi cuka makan, ya. Kata orang-orang yang pernah minum tuak itu katanya pahit. Jadi kalau dia berubah jadi asam, berarti dia berubah jadi cuka. Tapi kalau ada bahan yang dimasukkan ke situ untuk cepat dia berubah, dia tidak menjadi suci, dia tetap najis. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Atau berdasarkan dengan kaidah fikih, setiap yang memabukkan itu najis dan setiap najis itu haram. Itu kaidah fikih. Jadi kalau dia sudah berubah menjadi cuka, dia boleh dikonsumsi, ya, boleh dikonsumsi. Jadi kalau kata orang-orang dulu, jangan makan bika ambon,
karena katanya bika Ambon itu salah satu campurannya adalah tuak, kan? Nah, itu kalau tuaknya masih asli memang nggak boleh, haram ya. Tapi kalau tuaknya udah berubah jadi cuka, itu boleh. Apakah memang benar begitu bika Ambon itu ada campurannya tuak? Wallah alam, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas hari ini bika Ambon udah banyak yang dikonsumsi, yang diproduk oleh orang Muslim, kan? Artinya setiap kita mendengar berita tentang makanan, tentang minuman, ya, yang dikatakan dia halal, kita harus tabayun. Tahu tabayun? Ada di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum fatabayyanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang-orang yang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka silakan tabayyun. Silakan mencari berita yang benar. Nah, jangan langsung diterima. Walaupun bukan makanan ya, tapi dari karena cerita kita tadi makanan atau minuman, maka diarahkan ke situ. Nah, salah satu contoh itu kerupuk yang kuning, yang panjang segini, dia lebar 2 jari kalau udah digoreng. Ini bergaris-garis, kalau digoreng dia melengkung dikit. Itu biasa kerupuk untuk nasi goreng. Tahu kan? Tahu. Kerupuk apa? PM. Saya tahu dari guru kita. Guru kita ini orang Panjangkungan, dan dia alhamdulillah betul-betul wara'i, orang soleh. Jadi dia ada bundenya, ada baunya di Medan. Jadi dia waktu itu pergi ke rumah baunya, kata baunya, mau jalan-jalan. Kemana bu? Kita ke pabrik. Dibawa ke pabrik kerupuk yang itu. Kata beliau, ternyata bahan bakunya salah satunya adalah katam. Coba dicicipi kerupuk itu, manisnya beda ya. Beda manisnya dengan kerupuk yang lain. Sejak saat itu saya gak pernah lagi makan itu. Jadi bukan lagi cerita-cerita di lapangan ya, langsung orang yang melihat yang cerita. Enak padahal itu ya. Enak kan? Nah, yang kedua, itu kata itu untuk obat sekalipun haram itu dibunuh. Jangankan makannya, membunuhnya haram. Ya, kata itu, membunuhnya saja haram. Itu ada hadisnya, tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena kata itu sangat cinta kepada Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang yang cinta kepada Rasul itu tidak boleh dibunuh. Marah Allah. Kata itu binatang yang sangat cinta kepada Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, kata itu bolak-balik ke air, mengambil air untuk menyembur api yang membakar Ibrahim. Ya, lari dia, lompat-lompat. Lagi, lompat-lompat. Datang gajah. Woi, apain? Saya saja yang besar nggak mampu memadamkan api. Kata-kata saya juga tahu. Tapi yang penting kan cinta saya kepada Ibrahim, dan saya membuktikan cinta saya itu walaupun saya nggak mampu. Mulai hari itu, mulai ketika Rasulullah menceritakan hal itu, maka Rasulullah mengharapkan membunuh kata. Udah, yang kedua, kulit bangkai jika telah disamar.
kulit bangkai. Yang dikatakan bangkai itu ada dua macam. Yang pertama, binatang yang halal yang mati tanpa disembelih. Binatang yang halal mati tanpa disembelih. Misalnya kambing ditabrak mobil mati, bangkai. Nah, kemudian yang kedua yang dikatakan bangkai, binatang yang haram yang mati walaupun tanpa disembelih. Walaupun disembelih, binatang yang haram yang mati walaupun disembelih, apalagi tidak disembelih ya. Misalnya kera, monyet mati atau disembelih. Au koyok jero, wadatun sohalal ni, indah halal ni koyok. Nah, ada lagi atau misalnya buaya, ular yang biasa yang masuk ke sini, kulit bangkai jika telah disamak biasanya itu kulit ular untuk ikat pinggang kan, untuk tas. Jadi kalau kita beli tas dari kulit ular misalnya, dan kita nggak tahu bahwa itu apakah itu disamak atau tidak, yang masa beli itu beli yang lain, tapi pingin kok itu beli aja, tapi jangan bawa sholat. Kalau itu sepatu kulit, ikat pinggang kulit, bagaimana itu? Yang dari kulit lembu, kulit kerbau, kita husnuzon saja, baik sangka saja bahwa itu sudah bahwa itu adalah kulit yang halal, artinya dari tempat penyembelihan orang muslim. Kenapa? Karena kulit binatang itu lebih banyak dari tempat penyembelihan orang muslim, lebih banyak diambil dari situ. Yang pasti tahu ikat pinggang haji kan? Ikat pinggang haji yang hijau itu, yang lebar segi, yang dipakai pak haji itu, bapak haji itu ada kulitnya di ujungnya kan? Bagaimana para ulama tahu bahwa itu suci? Apakah dari kulit kerbau, lembu yang halal, yang mati halal disembelih atau yang tidak? Nah, itu dari husnuzon, kita baik sangka. Jadi kulit bangkai misalnya, Ananda dapat ular sebegini besar, mau ngambil kulitnya dan mau menyamak, gimana nyamaknya? Bukan seperti menyamak yang terkena jilatan anjing atau babi, beda. Menyamaknya itu kau tarik, kau ambil papan panjang, kau tarik kulitnya ini, yang dari bagian dalamnya keluar, bagian luarnya ke bawah. Ini paku kecil-kecil, tarik ya. Udah itu ambil kotoran merpati, masukkan ke ember, kasih air dikit, lalu itu disiram semua, kena semua, udah kena semua, baru dijemur sampai kering. Udah kering baru disiram lagi, biar tai merpatinya, kotoran merpatinya buang. Udah bersih disiram, jemur lagi biar keringnya. Itu udah bersih, udah boleh dibawa sholat. Jadi kalau dipertanyakan di dalam fikih, apakah yang membersihkannya dengan najis? Itu apakah yang cara membersihkannya dengan najis? Menjamak kulit bangkai ya. Jadi kenapa harus kotoran merpati? Bagaimana kalau kotoran ayam? Saya nggak tahu. Yang ada yang boleh hanya merpati. Itu kelebihan merpati. Dan ada juga getah kayu. Tapi kalau di sini nggak tahu entah kayu apa namanya. Getah kayu boleh.
Yang jelas kalau guru kita dulu ketika menerangkan hal ini, bab ini, katanya yang sepat, nah capot-capot. Dan seluruh yang mati tanpa disembelih itu dikatakan bangkai, kecuali semua yang mati tanpa disembelih itu dikatakan bangkai kecuali manusia. Nah, ikan, belalang itu. Jadi kalau ikan mati tanpa disembelih sah dimakan. Belalang mati tanpa disembelih atau sejenisnya, misalnya capung, sah dimakan. Manusia mati tanpa disembelih jangan dimakan. Jangan dimakan, bukan sah dimakannya. Bagus-bagus dikali. Nah, kemudian yang ketiga, hewan sembelihan. Pasti itu ya. Yang ketiga, masalah hayawana. Tunggu. Itu salah terjemah itu. Salah terjemah. Ya. Sesuai apa namanya? Buat di situ keterangannya. Ulat yang terdapat di dalam makanan yang halal. Ulat yang terdapat di dalam makanan, atau ulat yang mana tadi? Ulatnya yang terdapat di dalam makanan yang halal. Iya, seperti itu. Ulat jambu, itu jengkol, pedek, kan? Sering itu ya. Uluk-uluk, boleh ya, halal, bukan najis. Kalau di kitab yang besar ada lagi satu lagi katanya, dua lagi di kitab yang besar. Apa namanya? Madu yang tertumpah, yang bercampur dengan najis, madu yang bercampur dengan najis, lalu diisap kembali oleh lebahnya. Kan di lantai ada itu pipis si kecil ya, tiba-tiba di abangan minum madu, mau minum madu tumpah, bercampur dengan itu, dengan pipis, kan najis. Datang lebah, diambil, dibawa lagi ke sarangnya. Yang sampai di sarangnya itu, nah, suci. Boleh lagi dikonsumsi. Ya. Kemudian satu lagi, darah kijang apabila jadi kasturi. Darah kijang apabila jadi kasturi. Ada jenis kijang yang di punggungnya itu ada kantong kasturi. Tapi saya juga nggak jelas apa jenis kijang yang gimana ini. Apakah kijang merah atau kijang biasa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau di fikih, darah kijang apabila jadi kasturi, cuma gitu. Dan aslinya kasturi itu di dunia itu, yang dari kijang itu yang asli kasturi di dunia. Yang lainnya oplosan. Gimana bisa ya darah jadi kasturi? Saya balik, gimana bisa darah jadi empedu? Kan?
Jadi jangan heran, gimana bisa darah jadi kasturi katanya. Saya balik, gimana bisa darah jadi empedu. Terakhir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan tanya itu urusan yang menciptakannya. Faslun an-najasatu salatun. Najis itu terbagi 3. Mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis mughallazah, najis berat. Mughallazah najis berat. Mutawassitah, najis mutawassitah, najis pertengahan. Najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ada? Fal mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa fara'i ahadihima. Najis mughallazah, najis berat, yaitu najisnya anjing atau babi dan keturunan dari kedua binatang tersebut. Ya. Najis anjing dan babi dan keturunan dari kedua binatang tersebut. Najis anjing dan babi ini maksudnya bukan hanya kotorannya, tapi semuanya. Kukunya, dagingnya, tulangnya, darahnya, enzim-enzimnya, minyaknya, semua yang berhubungan dengan anjing dan babi itu semua najis berat. Atau yang diperanakan dari salah satu keduanya, keturunan dari keduanya. Maksud keturunan dari keduanya itu gimana? Misalnya anjing kawin dengan kambing, tiba-tiba lahir anaknya kambing. Anjing jantan kawin dengan kambing betina, lahir anaknya kambing. Anaknya itu dihukumkan anjing, tidak boleh disembelih, haram, dan dihukumkan najis berat. Atau kambing jantan kawin dengan anjing betina, lahir anaknya anjing, atau bahkan kambing pun lahir dari anjing itu, maka anaknya najis. Begitu juga dengan babi. Ya. Dari sinilah ada teka-teki di dalam fikih. Ya, ada teka-teki di dalam fikih. Ada seorang perempuan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia besarkan bayi itu, dia sekolahkan ke pesantren. Tamat dari pesantren, sekolah ke Kairo, Mesir. Ya. Pulang dari Kairo dia sudah doktor. Kebetulan bulan haji, dia imam di masjid di kampungnya. Imam sholat Aidil Adha. Habis dia imam, dia khutbah Aidil Adha. Pulang dari sholat, dia disembelih sebagai kurban, sah. Lalu ditanya, siapakah laki-laki itu? Rupanya ibunya dulu kawin dengan lembu. Anaknya manusia. Hukumnya lembu, boleh disembelih. Tapi jasadnya manusia tidak boleh dimakan. Boleh disembelih, halal, sah, jadi kurban. Tapi nggak boleh dimakan, hanya disembelih saja. Habis disembelih, mandikan, kafani, beratkan, tanam. Itu teka-teki fikih. Apakah itu mungkin katanya? Kalau tidak mungkin, nggak pernah dibuat ulama di kitab. Yang dibuat ulama di kitab sesuatu yang pernah kejadian.
Mungkin di kampung Anda tidak kejadian, tapi di kampung sebelah bisa jadi kejadian. Ya, yang jelas yang kawin dengan kambing pernah banyak kejadiannya. Apakah sempat kambingnya beranak manusia, wallahu alamnya. Tapi yang jelas ketahuan ada. Malah perempuan yang kawin dengan anjing sering diberitakan ya, sering diberitakan di TV. Ya. Tapi dari semuanya, dari semuanya itu yang paling berat dosanya adalah yang kawin dengan sejenis. Itu paling berat. Dunia akhirat hukumannya paling berat di dunia, dosanya paling berat di akhirat. Yang kawin sejenis, laki-laki kawin dengan laki-laki, kawin si Salman dan si Salimah. Ada wal mukhaffafatu baulu sabiyyin alladhi lam yat'am ghayra laban wa lam yablughil haulain. Ya, najis mukhaffafah ialah najisnya air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibunya. Ya. Anak laki-laki belum sampai umurnya 2 tahun. Satu. Yang kedua, belum memakan sesuatu selain susu ibunya. Air kencingnya itu najis yang ringan. Najis yang ringan ini cukup disiram begini. Ini apa namanya? Dipercik dengan air. Cukup dipercik dengan air, bekas kena najis itu, udah sah dia. Tapi anak sekarang 3 hari udah dikasih promin ya. Berarti bukan najis yang ringan lagi. Iya, itu anak sekarang ya, anak modern. Tapi lebih hebat lagi zaman dulu. Baru juga lahir dikasih itu pisang. Itu biasa itu di kampung-kampung. Baru lahir dikasih pisang yang dibakar. Katanya biar jangan biar jangan mudah masuk angin. Itu ilmu orang-orang tua itu. Lalu ada yang bertanya, kenapa hanya kencing laki-laki tidak kencing perempuan? Saya tidak tahu. Itu rahasia. Rahasia itu. Hanya saja pernah saya baca artikel, katanya memang sekiranya ada anak laki-laki, bayi laki-laki, ada bayi perempuan. Dua-duanya belum berumur 2 tahun dan dua-duanya sama-sama belum memakan sesuatu selain ibunya. Ketika air kencing ini ditimbang sama banyaknya lalu ditimbang, katanya memang lebih berat. Ya, air kencing bayi perempuan lebih berat timbangan. Kemudian kita alihkan sedikit tentang susuan, anak susu. Anak susu itu kalau orang yang menyusu kepada seorang perempuan itu belum lewat 2 tahun dan dia menyusu itu sampai kalau nggak salah 3 kali disapat, maka anak itu menjadi anak susunya. Itu panjang pembahasannya di fikih. Nah, jadi kalau seorang perempuan, dia menyusukan anak orang lain, seperti Rasulullah kan disusukan Halimatus Sa'diyah, ibu susu. Dia menyusukan anak orang lain. Yang pertama harus dengan izin suaminya. Kalau tidak izin suaminya, orang lain itu wajib bayar. Wajib bayar. Nah, harus izin suaminya. Walaupun anak ini anak adik perempuan itu,
siapapun. Ya. Dan kalau anak ini sudah sah menjadi anak susunya, maka semua perempuan yang bertautan dengan perempuan ini menjadi saudara, menjadi muhrim dari anak laki-laki. Borunya anak borot, muhrim ini anak saudara sesusuan. Cucu perempuannya, ebe muhrim nih, kan? Saudara anak borot, etek sesusuan. Sudah muhrim nama tautan dohon adong anak borot anak lain kan? Sudah muhrim anaknya, muhrim nih anak susunya ini. Kemudian ada pertanyaan, kalau sekiranya seorang gadis menyusukan seorang bayi dan memang bayi itu kenyang, ya, entah dari mana perempuan itu, gadis itu punya air susu tiba-tiba saja, apakah itu menjadi ibu susunya? Iya, itu menjadi ibu susunya dan tidak boleh lagi dinikahinya. Magoda, kali anak bayi bobong magoda. Coba dia magoda. Jadi sendiri ya, anak gadis memang. Sampai yang aku lintas. Kemudian masih di dalam kitab fikih, kalau sekiranya seorang laki-laki menyusukan seorang bayi dan bayi itu mengisap air susu dari seorang laki-laki itu, apakah dia menjadi ayah susunya? Tidak. Sehingga kalau anak yang menyusu ini perempuan dan kemudian dia besar, bolehkah laki-laki itu menikahi perempuan itu? Kalau memang sejak awal itu ada bukan mahramnya, maka dia boleh menikahi. Tapi perempuan itu sudah menyusu dari laki-laki itu dan betul ada airnya, tapi sangat, alasan fikihnya sangat nadirnya, jarang sekali laki-laki itu ada air susunya, maka dia tidak dimasukkan ke dalam hukum. Ada. Lalu, kemudian ada lagi hukum di dalam masalah menyusui. Kalau ada anak laki-laki atau anak perempuan sudah lewat 2 tahun, lalu dia menyusu dengan seorang perempuan, apakah anak ini dihukumkan anak susunya? Tidak, karena batas adalah 2 tahun. Ya. Benar? Maka dari sinilah datang hukum. Ketika dipertanyakan, maaf ya, agak sensitif dikit. Ketika dipertanyakan, bolehkah seorang suami menyusu kepada istrinya? Boleh. Apakah dia tidak akan menjadi ibu susunya? Tidak. Kenapa? Karena syarat menjadi anak susu itu harus di bawah 2 tahun. Laki-laki mah. Ayo. Karena ada orang yang mengharamkannya itu. Ada orang yang enggak haram ya. Tapi yang anehnya fatwa Wahabiyah. Ada seorang ulama dari Wahabi masih hidup sekarang di Arab Saudi. Dia menyampaikan satu fatwa, katanya begini. Kalau sekiranya ada seorang perempuan, dia punya sopir pribadi, nah, dia punya sopir pribadi. Ini fatwa Wahabiyah ya. Dia punya sopir pribadi, supaya katanya sopir pribadinya ini supaya halal, dia mendampingi majikannya kemanapun pergi, dan supaya halal dia mendampingi putri-putri majikannya kemanapun dia bawa, dia antar. Katanya ini harus diangkat menjadi anak susu. Mana ada bapak-bapak yang akan menjadi anak susunya? Yaitu ulama Wahabi. Tut halal bisa dari meninggal. Yang Wahabi halal ini. Mohon tong sabari ada burung may penso ira doi. Betul ni. Maksudnya sobat tadi pada pemasuk ke Wahabi. Tidak kan? Tidak. Tidak mah. Yang Wahabi itu ada di tingkat lain. Aku suahnya hukum ni Wahabi. Nah,
Walaupun tidak semua ulama Wahabi seperti itu, tapi yang jelas ada salah satu dari ulama Wahabi seperti itu. Termasuk juga ada ulama Wahabi yang mengatakan perempuan itu haram mandi di laut. Haram mandi di laut. Kenapa? Karena laut itu katanya laki-laki. Isim itu kalau di sastra Arab, kalimat itu kan ada isim, fi'il, huruf. Isim itu semua jenis yang berbentuk nama. Ya, kursi, mobil, kan? Laut, sungai, bulan, matahari, meja, kan? Laki-laki, perempuan. Nah, itu isim. Jadi isim ini ada isim muzakkar yang menunjukkan laki-laki. Ada isim muannas yang menunjukkan perempuan. Ya. Misalnya apa ya? Madarosatun. Ini isim muannas, sekolah. Isim muannas. Jadi sekolah itu disebut isim nama yang menunjukkan perempuan. Makanya yang paling bagus mendidik itu perempuan. Dan perempuan itu paling bagus profesinya jadi guru. Nah, contoh muzakkar isim muzakkar ini laki-laki Fahrun. Nah, Fahrun. Kalau Anda masuk ke laut berarti kau sedang dipeluk oleh laki-laki. Jadi katanya hukumnya berzina. Kalau perempuan itu mandi di laut, hukumnya berzina. Kalau perempuan mandi di sungai, hukumnya berzina. Itu fatwa salah satu ulama Wahabi. Aneh-aneh ya. Pan suruh orang-orang ya. Tulang kogit tu laut ni. Malah kayak betulan tulang korais tu laut ni. Di pasir na itu aja. Aneh-aneh itu paham Wahabi, mazhab Wahabi. Itu di fikih, apalagi di tauhid lebih aneh lagi ya. Udah. Kemudian wal mutawassitatu sairun najasa, dan mutawassit najis yang pertengahan itu adalah sekalian najis. Nah, sekalian najis yang baik. Nah, tambahan najis yang dimaafkan. Coba buat catatannya di sini. Najis yang dimaafkan. Dia tetap hukumnya najis tapi dimaafkan. Ya. Nah, contoh najis yang dimaafkan, darah yang sedikit. Udah. Kemudian darah kutu. Tunggu deh. Gambar polo ya mau mati kan. Nah, teman-teman kan. Tidak perlu jabat keramas kui bias. Nah, dimaafkan. Dah. Darah yang sedikit itu tadi masuk darah jerawat ya. Darah kudis maksudnya. Apabila dia dihukumkan sedikit,
Bagaimana menghukumkannya sedikit? 3 orang ditanya, 2 orang menjawab sedikit, 1 orang menjawab banyak, maka dihukumkan sedikit. Tapi kalau 2 orang menjawab banyak, dihukumkan banyak. Kemudian mulut anak kecil bagi ibunya. Mulut anak kecil bagi ibunya. Ya. Bayi kecil itu kan sering muntah dia. Ada Quran minta, sering muntahnya. Jadi ludahnya itu dikhawatirkan penuh najis, karena muntahnya itu kan keluar dari perut besarnya itu najis itu. Dan nggak pernah itu dibasuh, mulutnya nggak pernah dibasuh kecuali ketika mandi. Nah, nanti baju ibunya dihisapnya, atau ketika dia netek, ya nggak pernah dibersihkan itu bekasnya. Nggak perlu dibersihkan, ini bala malu dia narana terus sembahyang mana sahih. Tapi kalau sama bapaknya nggak sah. Kalau saya dulu yang gendong kata bapaknya, atau nenek saya yang gendong. Sarut dia sapi-sapi bajunya ini, mar najis deh. Atau dia mensumpah. Betul bang? Lalu kita membuat burung kan? Ada orang bunyi. Main sapi baju ulang apa sumpah yang nggak sah. Di umat lain nggak sah kalau main ini. Udah. Kemudian lidah apa namanya? Ludah binatang bagi tuannya. Ludah binatang bagi tuannya. Nah, misalnya kucing. Kucing kan sering jilat-jilat itu. Majikannya dijilat dia. Itu dimaafkan itu. Kambing, lembu, kerbau. Karena dia mau mama aman. Mai pangannya tu biduannya pakalo dia mulai salut-salut ni. Ada korang. Mama biar. Sampai dia mau biar. Ada korang. Ada korang. Kan dia makan rumput masuk ke perut besarnya. Nanti kalau dia istirahat dikeluarkan itu dikunyah lagi. Ini hitung ambing ibaratnya ngamar na subaba ni. Ada papangannya ini ngeramu. Ini pangannya nang gina ini. Ini mensuai pas na ambing mangan kon lo mangan kon. Menyimpan saya pangannya masuk ke perut besar. Naron borongin pakalori masuk sodi. Calu-calu jemula pala apa harus ya. Itu kelebihan binatang ternaknya. Kalau kelebihan unta dia bisa menyimpan air banyak-banyak. Sekitar beberapa kaleng, 5 kaleng kalau nggak salah. Ada di perutnya kantong air. Jadi kelebihan binatang itu nggak usah heran ya. Itu kelebihan Allah Ta'ala itu yang buat. Nah, soal kamuru kan, soal kantongnya anaknya. Nah, jadi mulai jilat binatang ternak nih baima, nah, itu najis yang dimaafkan. Kemudian darah ikan atau daging yang sudah dibersihkan. Nah, itu bagian perempuan itu ya, bersih ikan. Ya dah. Darah ikan atau daging yang sudah dibersihkan. Kan may payas ko inang ikan ini. Mandung dicucur ko kan? Wajib dicucur itu, nggak boleh dibaskom, dibersihkan. Harus yang pakai lubang baskomnya ya. Baskom berlubang-lubang itu ada gorang. Ini betul. Lagi papalason mau ngiping ayo to ya yo. Isa pa nila rumah nila. Cokoton isa pa ilay. Sinong nayaw karkalay na biya lang ibo mo yon guru niya. Ilay kan. Nah, yang pakai lubang-lubang itu masukkan ke situ dibasuh biar airnya langsung turun kan. Nah itu kalau udah dibersihkan nanti dimasukkan baskom yang bersih. Keluar lagi itu warna merah darahnya. Jangan disiram lagi, nggak enak lagi nanti habis itu. Hilang vitamin. Kalau lalu bontar zona, cuma indah.
Udah, kalau udah disiram sekali bersih, nggak ada lagi di situ kotoran-kotoran tainya. Nah, udah sah itu. Yang keluar kembali setelah udah sah itu najis yang dimaafkan. Nah, kemudian percikan air dari jalanan. Percikan air dari jalanan. Ketika hujan kita lewat, ada percikan air di kain kita. Nah, itu. Kalau sudah berusaha kita menghindarinya tetap ada, nah itu dimaafkan. Tapi kalau kita tidak berusaha menghindarinya, itu dianggap najis. Najis yang tidak dimaafkan. Nah, kalau air mata bukan najis ya, bukan najis. Ada orang melihat yang meninggal, kata nenek-nenek itu, itu cium perpisahan terakhir. Nangis dia. Air matanya jangan menetes, najis. Gak ada air mata najis, kecuali air mata kuda. Nah, nggak najis itu. Walaupun kena maitnya, iya, walaupun kena maitnya. Nggak disiksa maitnya, enggak. Nah, yang disiksa mait itu kalau kau menjerit-jerit, ngomong, oh wah, asyik tinggalkan wah, isi lebih waku, baru au. Nah, itu baru disiksa mait itu karenanya. Ya, mait itu tidak disiksa karena tangisan, tapi mait itu disiksa karena nihayah. Nihayah itu jeritan yang mengandung ucapan. Nah, tuh, air hidung najis enggak? Enggak najis. Nah, air keringat enggak? Air telinga? Kalau itu najis. Kenapa najis dia? Karena itu bukan yang keluar dari badan, tapi dia keluar dari yang sakit. Nah, karena bengkak di dalam itu, bengkak di dalam pecah, tertongon baru, seperti bisul dia itu di dalam, pecah dia keluar airnya, makanya bau. Coba aja bisul itu pecahkan, kalau nggak bau. Apalagi udah terendap dia di dalam. Tapi kalau tai kuping itu bukan najis. Beda ya. Air telinga itu najis, tai telinga enggak najis. Tai hidung enggak najis, tai mata enggak najis, tai gigi enggak najis. Jadi besok nanti malam pulang dari pengajian bikin status ya. Tai apa tadi yang Udah. Itu najis yang dimaafkan. Cara mencuci najis Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara itu yang mana? Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, coba ini dari Habib Al-Habash. Ya, jangan hilang ya. Kalau perlu nanti kalau mati masukkan kain kafan, bukti. Bukti pernah bertemu dengan Al-Habash ini kan. Dan saya cinta beliau. Inna Allah yuhibbu salasatun. Ya. Wa yuhibbu salasata minhum asyad wa hubbihi
Ini sebenarnya kurang lamnya, mungkin beliau lupa waktu itu karena udah malamnya. Wa hubbihi li salasatin minhum, begitu. Dan cintanya, Allah mencintai 3 golongan, tapi ada ketiga golongan lainnya Allah lebih cinta. Allah lebih cinta kepada 3 golongan yang lain. Pakai lam dia, li salasatin, barisnya jadi tin. Nah. Ya, Allah mencintai 3 golongan, tapi ketiga golongan lainnya Allah lebih cinta. Atau Allah mencintai orang kaya yang dermawan, tapi Allah lebih cinta orang miskin yang dermawan. Ya, kalau orang kaya dermawan pantas ya, banyak hartanya. Kalau orang miskin dermawan, apa yang didermawakannya? Berarti yang kita baca semalam ya, ada orang yang berzina 3 hari 3 malam. Buat dia 3 hari 3 malam nggak berhenti zinanya. Tiba-tiba karena marahnya Allah dengan dia, Allah potong kakinya. Allah buat dia sakit, kakinya terpotong, tangannya terpotong, matanya tercongkel karena marahnya Allah sama dia. Melarat dia, ngesot dia di jalanan, minta-minta. Padahal orang alim dia. Tapi satu hari dia dikasih roti sama orang. Dikasih roti sama orang. Roti itu bukan dimakan, tapi dipecahkan menjadi 2, dikasih sama orang yang lebih miskin lagi. Hanya karena bersedekah roti sama orang miskin, dia diampunkan oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Ya, makanya jangan mikir ngasih 2.000 sama tukang minta sedekahnya. Masa mikir kasih 2.000 di kantongmu masih ada 10.000. Nah, yang kedua, Allah cinta kepada orang yang tawadhu, tapi Allah lebih cinta dengan orang yang punya segala-galanya tapi bisa tawadhu. Kalau orang miskin tawadhu wajar, nggak punya. Ya, tapi kalau orang kaya tawadhu, masya Allah, senang kita dengan dia. Ya. Kalau sekarang malah enggak, sebaliknya. Orang miskin yang tinggi selangit, udah tahu miskin, maksa ibunya lagi beli bebek. Ya, udah tahu miskin tuh, dipaksa lagi ibunya beli bebek, beli nyio. Aduh, udah tahu miskin. Makanya di sekolahan terkadang nggak dikenal mana anak orang kaya, mana anak orang miskin. Anak orang kaya nggak pakai kalung emas, anak orang miskin pakai kalung emas. Tapi ya lima. Lain terus. Anak orang kaya nggak milih-milih teman, anak orang miskin malah milih-milih teman, gimana? Masya Allah itu ya. Kemudian orang cinta, Allah cinta orang tua yang rajin ibadah. Tapi Allah lebih cinta lihat anak-anak muda rajin ibadah. Kalau orang tua rajin ibadah ya wajar ya, udah mau mati. Umurnya aja nggak sempat 1 kalender kan? Misal, ya wajar ya. Ya, rambut udah ubanan, gigi udah rapuh, tulang belakang udah bengkok, muka udah keriput, udah ibadah, wajar udah mau mati. Kalau pemuda baru masih kuat dia, masih tampan dia ya. Masih bisa kesana kemari, tapi enggak dipergunakan untuk hura-hura, waktunya dipergunakan untuk ibadah. Orang malam minggu pada apel, kalau dia ada ngaji, masya Allah. Namanya juga Ahbabul Mustafa ya. Pecinta Rasulullah SAW tentu akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin. Ya, innaka ma'aman ahbabta, siapa yang paling kau cintai di atas dunia, kelak di akhirat juga kau akan besertanya. Kau cinta Rasulullah, akan beserta dengan Rasulullah. Kau cinta keluarga Rasulullah, kau akan beserta dengan keluarga Rasulullah.
Ya, kau cinta dengan ilmu, kau akan beserta dengan ilmu. Ya, tapi kalau cinta dengan maksiat, sama-sama dengan maksiat mungkin neraka. Ya. Mana? Coba nanti, ya, subuh juga saling dibangunin, kontekan. Kalau malam, Facebook kan, woi tidur, woi tidur, dah jam 2. Gak ada aja. Coba mulai nanti malam cari kalimat yang lain. Tahajud yuk. Walaupun sebenarnya kau nggak mau tahajud, ya, ngomong aja di situ tahajud yuk. Padahal dia lagi dengan musik. Kau tahajud yuk. Orang tahajud dia enggak. Apa gunanya? Katanya guna. Dia doakan, ya Allah, si fulan yang nyuruh saya, yang ngajak saya tahajud, ampuni dia, hidayahi dia, manfaatkan. Daripada kau suruh dia, tidur, udah malam nih. Kau juga belum tidur katanya. Tidur pun matamu nih ya kan. Akhirnya apa yang datang? Bahasa-bahasa yang tidak baik. Tapi kalau kita aja tahajud yuk, iya ya, ya saya belum, ya udah saya off duluan ya. Kemana ya kayak sembahyang waktunya, apalagi untuk orang sembahyang, kamu sadu aku sih. Ya Allah ya Tuhanku, isi tahajud sabar ginan na poso supaya mau sajodoh dewotian. Anak bayan, ya Allah ya Tuhanku, ini bunyi-bunyi nasa hajin sa Panginoon. Jodoh ko maaf. Ini malaikat. Benar, kalau nanti udah datang, ya Allah, apakah ini benar? Benar, paham kan? Nah, mudah-mudahan Allah menunjukkan bahagia insya Allah. Jadi Allah alamnya. Kebetulan ada kawan kita yang lagi sakit di rumah sakit Tarakan. Nanti sama Bang Abraham yang bisa berangkat. Nah, jenguknya saya belakangan, saya masih ada pengajian. Nah, ya, mudah-mudahan nanti titip salam sama dia ya. Titip salam sama dia. Malam. Fatihah. Iya karena mulai karena setelah ini suratul mustaqim suratul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya rahmanur rahimin ya rahmanur rahimin ya rahmanur rahimin irhamna wa'afina wa'afina wa'fir lana wastajib du'ana ya mujib as-sa'ilin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.